Tetapi berat badannya biasanya kadang-kadang ya tetap. Oh, jadi bukan berarti waduh nggak berhasil turun angkanya berarti gagal diet, belum tentu ya, Belum Dok? tentu, jadi tergantung tujuannya. Kring, this is Lingua Talk speaking bersama saya Sofia Zara, host kalian semua hari ini. Dan kali ini saya ditemenin sama Dr. Widati Fatmaningrum, Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Nah, kan spesialis gizi klinik ini nggak akan jauh-jauh dari membahas diet, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan ya, karena emang Lingua Talks ini akan membahas topik-topik yang terkait dan menarik untuk masa kini, apalagi generasi milenial ya kan. Nah, begini Dok, mulai dari BMI dulu ya Dokter. Mungkin BMI ini adalah istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang ya Dokter. Ya, betul. Saya mau bertanya nih Dok, BMI atau Body Mass Index ini yang ideal bagaimana ya Dok? Dan terkait isu-isu yang berkata bahwa BMI ini tidak menggambarkan status kesehatan seseorang, itu apakah benar Dok? Baiklah, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bicara BMI yang ideal, lebih dulu akan saya jelaskan dulu apa itu BMI atau Body Mass Index. Istilahnya biasanya dikenal kalau di Indonesia itu IMT atau Indeks Massa Tubuh. Jadi lebih sering disebut IMT. IMT itu adalah indikator yang digunakan untuk menilai status gizi pada orang dewasa menggunakan metode antropometri. Jadi metode antropometri itu mengukur status gizi seseorang dengan mengukur antara lain bisa dari berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengan atas, dan yang lain-lain. Sebenarnya untuk menilai status gizi itu tidak metode antropometri saja, ada metode klinis. Jadi dengan indera mata kita bisa melihat status gizi seseorang. Ada metode laboratoris atau biokimia dengan pemeriksaan laboratorium, dan ada juga cukup dengan survei diet. Jadi dengan wawancara, kebiasaan makan sehari-hari, seberapa banyak yang dimakan pada hari itu juga bisa menggambarkan status gizi seseorang. Khusus untuk IMT itu memang harus menggunakan parameter antara lain kalau usia dewasa itu parameter yang digunakan adalah tinggi badan dan berat badan. Jadi untuk mendapatkan perhitungan BMI itu rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Satuannya tinggi badannya dalam meter, jadi kilogram per meter kuadrat. Untuk batasan BMI sendiri, kalau WHO itu batasannya dikatakan normal, istilahnya itu normal ya, itu antara 18,5 sampai 24,9. Tetapi di Asia Pasifik itu biasanya batasannya 18,5 sampai 22,9. Itu batasan BMI atau IMT normal. Kurang dari itu dikatakan kurang, dan kalau lebih overweight, jadi kelebihan berat badan. Jadi kalau kelebihan berat badan bahkan bisa obesitas. Kalau kurang ya berat badannya kurang. Atau kalau orang Indonesia biasanya istilahnya kurang energi kronik, atau bisa juga biasanya klinisnya nampak kurus, biasanya begitu. Untuk terkait dengan kesehatan, jadi BMI itu merupakan salah satu faktor risiko untuk menilai kesehatan seseorang. Jadi kesehatan seseorang itu sebenarnya banyak faktor yang menentukan, dan BMI adalah salah satu yang bisa menentukan status kesehatan seseorang. Orang kalau BMI-nya tidak normal itu akan berisiko terhadap penyakit, terutama kalau misalnya BMI-nya tinggi, bahkan misalnya obesitas, itu risiko terhadap penyakit kronis itu banyak, antara lain misalnya akan terjadi DM tipe 2 atau bahkan
ada risiko terjadi hipertensi, penyakit jantung dan lain-lain. Jadi merupakan faktor risiko. Itu yang dinamakan BMI ya. Oh, berarti mengingat tadi dokter bilang BMI itu bisa overweight ya dok? Iya. Saya jadi teringat sama binaragawan dok, yang notabene-nya tuh sangat sehat karena rajin latihan fisik. Tetapi ternyata banyak yang BMI-nya itu melebihi dari range normal. Dan setelah ditelusuri ternyata yang menyebabkan overweight-nya seorang binaragawan itu adalah massa otot yang tinggi dokter. Nah, itu bagaimana dokter? Berarti baik atau buruk walaupun BMI-nya itu overweight, tapi ternyata yang bikin tinggi itu adalah massa ototnya, begitu dokter? Jadi betul sekali, memang kalau misalnya seorang olahragawan, apalagi binaragawan ya, binaragawan itu yang ototnya kekar-kekar itu ya, yang biasanya nge-gym gitu dokter. Ya, yang sering nge-gym itu ya. Kalau status gizinya dihitung menggunakan BMI memang tidak tepat. Karena apa? Karena kalau dihitung menggunakan BMI sering ketemunya itu overweight atau bahkan obesitas. Kenapa? Karena kalau BMI itu tadi perhitungannya kan melalui berat badan ya. Jadi berat badannya seorang binaragawan itu tentu berat badannya tinggi. Karena apa? Karena betul sekali tadi ototnya, massa ototnya binaragawan itu memang besar. Jadi kalau dihitung menggunakan BMI itu akan ketemu bisa saja obesitas. Padahal kenyataannya binaragawan tersebut kan ya tidak terlihat kegemukan kan. Jadi kalau untuk binaragawan itu yang tepat menggunakan perhitungan untuk menilai status gizinya apakah overweight ataupun obesitas itu menggunakan presentasi lemaknya, perhitungan presentasi lemaknya. Jadi BMI itu tidak hanya untuk orang-orang yang bukan binaragawan, juga untuk orang hamil juga tidak tepat, orang menyusui juga tidak tepat. Jadi kalau binaragawan ya paling tepat presentasi lemaknya yang dihitung. Gitu. Jadi terdapat banyak sekali metode ya dokter untuk melihat status gizi seorang, tergantung apakah dia binaragawan, ibu hamil, seperti itu ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau untuk melihat presentasi lemak itu juga ada alatnya, ada alat tersendiri. Misalnya ada yang menggunakan CT scan. Jadi CT scan itu tetapi ya kita tahu sendiri ya, CT scan itu ada menggunakan radiasi yang tinggi, juga perlu waktu, juga biaya pasti mahal ya. Selain CT scan juga ada MRI, itu menggunakan magnet, itu juga perlu biaya dan perlu alat juga. Tetapi sebenarnya ada alat yang sebenarnya sudah sering digunakan di sini, itu bioelektrik atau metode BIA itu. Jadi bioelektrik itu menggunakan listrik, itu tidak ada efek sampingnya dan alatnya itu mobile, jadi mudah dibawa-bawa. Itu dari alat tersebut kita bisa melihat presentasi daripada lemak, daripada otot, itu bisa terlihat. Jadi kalau mau melihat status gizi pada binaragawan lebih tepat ya seberapa besar sih nilai daripada presentasi lemaknya. Begitu. Jadi jangan dihitung menggunakan BMI kalau binaragawan. Oh iya dokter ya. Nah kalau kita sendiri nih, saya jadi kepikiran pingin positif thinking dokter, misalnya suatu saat saya ngecek BMI saya lalu overweight, oh berarti mungkin massa otot saya yang lebih tinggi atau mungkin lemaknya. Nah bagaimana membedakan hal itu ya dokter apabila alatnya mungkin terbatas buat masyarakat umum seperti itu dokter? Jadi memang itu tadi ada alat ya yang saya sebutkan tadi, tetapi itu tidak mudah dan tidak murah. Sebenarnya ada beberapa ya, sebenarnya tidak terlalu kebenarannya, tidak terlalu mendekati kebenaran yang mutlak ya. Jadi istilahnya memprediksi saja. Itu ada beberapa rumus yang digunakan. Jadi pertama-tama untuk menggunakan rumus itu biasanya dihitung dulu IMT-nya. Kalau IMT-nya kan mudah ya, mengukur tinggi badan, berat badan.
Kemudian dimasukkan rumus itu tergantung dari jenis kelaminnya. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki, perempuan beda. Selain dari jenis kelaminnya juga umurnya dan juga dari IMT tadi itu bisa diprediksi berapa perkiraan dari massa lemak daripada orang tersebut. Jadi begitu. Jadi banyak banget ya dok faktornya ya. Iya, banyak faktor. Jangan langsung merasa oh ini langsung kegendutan atau ini langsung apa, harus benar-benar dicek kembali ya dok ya. Atau bisa juga memperkirakan dari berat badan total. Jadi seorang itu kan punya berat badan total itu di dalam tubuh. Berat badan total itu sebenarnya yang diukur kan ada air, ada otot, ada tulang, ada lemak begitu. Jadi di mana itu ada protein, ada air dan sebagainya. Jadi kalau ingin melihat daripada presentasi lemak, ya presentasi lemaknya itu tinggal dikalikan berat badan real saat ini, jadi bisa memperkirakan presentasi lemaknya. Jadi contohnya misalnya pada orang yang tidak aktif, seperti misalnya contohnya kita yang tidak aktif, aktivitasnya sedikit, itu presentasi lemaknya itu kalau pada perempuan itu ya kalau jarang olahraga itu bisa normalnya ya 20-25% itu bisa, kalau laki-laki sekitar 20% itu. Tetapi kalau pada orang yang aktif berolahraga, misalnya yang rajin berolahraga, itu massa lemaknya itu semakin sedikit, semakin rendah. Apalagi pada olahragawan atau atlet, apalagi seperti binaragawan itu tadi, itu kan rajin sekali olahraga, itu massa lemaknya itu semakin sedikit lagi. Jadi pada perempuan paling sekitar bisa hanya 15% normalnya, pada laki-laki bisa 10%. Jadi kalau kita melihat dari situ, jadi kalau kita ya katakanlah 20-25% itulah massa lemak kita. Oh, yang relatif tinggi itu seperti kita nih mungkin yang tidak bergerak. Apalagi pandemi ya dokter ya, kayak di depan laptop terus nggak pernah itu, kemana-mana. Itu massa lemaknya itu kita itu termasuk massa lemaknya tinggi. Iya, tidak seperti yang rajin olahraga. Nah dokter, misalnya nih dok, ada orang-orang yang mungkin mulai tidak nyaman, merasa tidak nyaman dengan badannya kala pandemi seperti ini dokter, butuh aktivitas dan lain-lain, lalu ingin diet gitu dokter. Nah sebenarnya dokter, arti diet sebenarnya itu apakah semata-mata menurunkan porsi makanan atau apa, dan mungkin ada jenis-jenis orang tertentu yang memang perlu diet atau malah tidak dianjurkan diet seperti itu dokter? Jadi sebenarnya diet itu artinya pengaturan pola makan. Jadi apa yang kita makan itu diatur jumlahnya, diatur jenisnya, diatur waktunya. Tetapi pada umumnya orang kalau dengar istilah diet pasti yang terpikirkan adalah menurunkan berat badan. Ya, apalagi kalau pada remaja itu kan mesti waktu biasanya itu suka diet, itu mesti yang terpikirkan adalah menurunkan berat badan tanpa memperhatikan dampak, apalagi kalau dietnya tidak benar. Jadi untuk menurunkan berat badan itu prinsipnya adalah defisit kalori. Jadi mengurangi asupan kalori. Asupan kalorinya dikurangi dari kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya kebutuhan kalori kita itu banyak yang mempengaruhi. Jadi antara lain jenis kelamin itu juga mempengaruhi. Jadi jenis kelamin laki-laki perempuan itu akan beda kebutuhan kalorinya. Juga selain jenis kelamin, aktivitas fisik itu juga menjadi perhitungan. Jadi selain aktivitas fisik juga kondisi kesehatan. Tentu saja tidak sama kebutuhan pada orang yang sehat dengan kebutuhan orang yang sedang di rumah sakit, apalagi orang dengan stres metabolik yang tinggi, orang dengan contohnya misalnya pada orang yang sedang dirawat dengan luka bakar misalnya seperti itu kebutuhannya tidak sama. Banyak kasus seperti itu ya? Iya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Selain itu tubuh itu juga sudah ada istilah untuk menghitung kebutuhan energi kita, itu ada
energi basal, jadi orang itu tidak melakukan aktivitas apapun, dibutuhkan energi yang gunanya energi basal itu untuk menggerakkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Itu juga butuh energi. Jadi meskipun orang itu tidak bergerak, tidak aktivitas, misalnya tidur, itu tetap membutuhkan energi basal. Itu juga harus diperhitungkan gitu. Oh begitu ya dok. Nah ini mau meluruskan stigma masyarakat lagi dokter. Kan tadi sudah teman-teman dengar ya, tadi dokternya bilang bahwa kita tuh bukan semata-mata menurunkan berat badan asal tidak sarapan pagi, tidak makan siang, tidak makan malam. Belum tentu seperti itu ya dokter ya. Ini ada lain lagi dokter. Sebenarnya tujuan diet ini untuk weight loss atau fat loss, atau mungkin dokter juga bisa menjelaskan perbedaannya dari segi kesehatan seperti itu dulu. Iya. Jadi istilah weight loss itu adalah menurunkan berat badan ya, itu istilah yang benar. Jadi menurunkan berat badan, jadi diukur dilihat dari turunnya angka di timbangan. Jadi kalau kita menimbang, misalnya hari ini katakanlah timbangan kita 50, kemudian 2 minggu kemudian kita menjadi 47, itu adalah terjadi penurunan berat badan. Pada penurunan berat badan itu yang berkurang itu banyak komponen. Jadi kalau kita hanya sekedar menurunkan berat badan, itu yang berkurang bisa komponen air, bisa komponen lemak, bisa komponen otot itu. Jadi kalau melakukan penurunan berat badan itu ada 3 komponen itu yang hilang. Jadi kadang-kadang sudah berat badan turun, tetapi ternyata sorenya ditimbang lagi, naik lagi, habis minum ya, karena kalau berat badan itu memang ada komponen air. Beda dengan fat loss. Kalau fat loss itu tujuan utama hanya menurunkan massa lemak. Jadi utamanya kalau fat loss itu diharapkan massa lemaknya turun, tetapi massa ototnya itu biasanya kalau rajin olahraga itu massa ototnya itu malah bertambah, ya malah tinggi. Jadi kalau ditimbang, kalau pada orang yang tujuannya fat loss itu kalau ditimbang dengan alat ukur timbangan, itu bisa saja timbangannya itu tetap. Tetapi tampaknya orang tersebut menjadi badannya jadi ramping, jadi ideal, karena memang terjadi penurunan massa lemak, tetapi terjadi peningkatan massa otot. Tetapi berat badannya biasanya kadang-kadang ya tetap. Oh, jadi bukan berarti waduh nggak berhasil turun angkanya berarti gagal diet, belum tentu ya belum dok? Tentu, jadi tergantung tujuannya apakah mau cukup weight loss atau memang tujuannya adalah fat loss. Tetapi ya itu tadi, pada weight loss itu karena yang turun itu bisa air, bisa otot, bisa lemak, itu jadi dampaknya pada weight loss itu dampak terhadap kesehatan juga kurang baik kalau hanya melakukan weight loss saja. Apalagi kalau misalnya kita menurun kadar airnya, tentu saja ada risiko dehidrasi. Apalagi jangan sampai terjadi penyusutan otot, itu yang tidak diinginkan. Jadi pada weight loss saja tanpa pengetahuan diet yang benar itu bisa terjadi dehidrasi, penyusutan otot, meskipun juga ada penyusutan lemak. Oh, jadi gitu. Intinya tidak semata orang-orang itu diet untuk menurunkan berat badan, harus memikirkan komponen-komponen lain dalam tubuh, begitu ya dokter ya. Jadi selain itu, kalau weight loss itu biasanya tidak melakukan olahraga, karena yang penting kan upayanya itu menurunkan berat badan. Tujuan utama yang penting berat badan turun. Dia hanya melakukan defisit kalori saja, tanpa memperhatikan perhitungan nutrisi yang dimakan. Jadi yang tepat itu sebenarnya ya, kalau ingin mendapatkan berat badannya ideal, kemudian berbentuk, ya mungkin kalau remaja itu yang diidamkan itu ya, berat badannya ramping, berbentuk, tetapi jangan lupa juga harus tetap bugar. Jadi dengan melakukan fat loss, kalau fat loss itu bisa dilakukan dengan membakar lemak. Untuk membakar lemak itu perlu olahraga. Jadi dengan fat loss itu akan lebih sehat, karena akan selain
dapatkan berat badan yang ideal, itu juga akan mendapatkan kebugaran karena kan ada unsur olahraga. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya pingin banget menurunkan berat badan terus mau kuliah tapi nggak sarapan dulu seperti itu ya dok, terus bikin jadi kondisinya malah nggak fit atau gimana. Ya itu bisa terjadi dehidrasi, hipoglikemi, dan tragisnya biasanya kalau hanya diet dengan defisit kalori itu biasanya yang dikonsumsi itu yang terutama kan tidak makan karbohidrat dan lemak itu kan, karena sumber energi itu risiko hipoglikemi meskipun tidak sampai terjadi hal-hal yang berat ya, itu kan akan mengganggu konsentrasi, tubuh tidak bugar, mudah lemah, konsentrasi menurun, sulit tidur, dan dampak-dampak daripada kekurangan energi dan kekurangan zat gizi. Oke dokter, wah saya juga baru tahu ini dokter karena saya pernah coba diet, sekedar nggak sarapan pagi tapi kuliahnya malah jadi nggak fresh begitu dokter, atau malah kelaparan sampai sakit perut seperti itu dokter. Ya justru kalau diet itu sarapan itu yang utama. Karena apa? Karena kan sejak makan malam sampai pagi bangun tidur itu kan waktunya sudah lama, bisa 8 jam, lebih dari 8 jam. Jadi justru disarankan itu sarapan itu utama karena untuk aktivitas, jadi kita bisa ada energi untuk melakukan aktivitas. Selain itu kalau tidak sarapan itu biasanya istilahnya makan siang itu kan waktunya makan siang kan kelaparan. Itu biasanya seperti balas dendam gitu. Justru yang dimakan itu jauh lebih banyak energinya daripada misalnya sarapan pagi sedikit, makan siang sedikit, tetapi tidak sarapan pagi, langsung makan siang, ternyata energi yang dimakan langsung itu banyak banget langsung gitu banyak ya. itu yang tidak diharapkan. Oke dokter. Nah kalau begitu dok, kan banyak sekali jenis-jenis diet. Dan juga ada keuntungan serta kerugiannya dokter. Mungkin bisa dokter jelaskan atau juga bisa merekomendasikan jenis diet yang paling baik mungkin dokter. Sebenarnya diet yang paling tepat itu ya sudah ada pedomannya, seperti di Indonesia itu sudah ada ketetapan juga dari Menteri Kesehatan. Diet yang dianjurkan itu adalah diet yang bergizi seimbang. Yang paling tepat itu tidak di Indonesia saja, di negara lain pun juga menganjurkan diet itu yang tepat adalah bergizi seimbang. Yang dimaksud bergizi seimbang itu adalah menu makanan sehari-hari di mana harus ada perhatian terhadap jenis dan jumlahnya. Jadi jenisnya itu ada sumber dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan jangan lupa air. 4 sehat 5 sempurna begitu dok. Sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi digunakan. Kalian ingat ya, logonya 4 sehat 5 sempurna itu kan bulat ya. Ingat ya, di mana di situ 4 sehat 5 sempurna itu yang pertama sumber makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur mayur, keempat buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Jadi dikatakan susu itu adalah penyempurna. Dan logonya itu berbentuk bulat. Artinya apa? Artinya di situ tidak jelas proporsi mana yang harus dimakan yang banyak, mana yang harus dibatasi. Jadi bentuk bulat itu pembagiannya antara makanan pokok dengan lauk itu kan tidak jelas. Sepertinya sama semua, dan semua orang dianjurkan minum susu dengan harapan kalau sudah minum susu itu sempurna sudah. Gizinya udah. Itu saya itu pernah penelitian Pengmas ya di tahun 2011 selama 3 tahun berturut-turut itu di kota Surabaya itu pada anak SD. Itu anak-anak SD itu ternyata rata-rata tidak sarapan pagi, tetapi ternyata anak SD tersebut minum susu. Ternyata sarapannya itu bukan makanan lengkap. Sebenarnya yang diharapkan sarapan itu kan makanan lengkap. Ada nasi, ada lauk, sayur, buah, minum, dan sebagainya. Tetapi anak-anak itu minum susu dengan harapan kalau sudah minum susu itu sudah sempurna, sudah menggantikan yang lainnya.
Kemudian waktu itu kita coba juga wawancarai ibunya. Ternyata ibunya pun berpendapat kenapa kok anak-anak itu tidak biasa makan sarapan pagi. Ternyata pemikirannya juga begitu, toh sudah diberi sarapan minum susu, apalagi kalau ibu sekarang kan banyak yang sibuk ya, cari yang praktis saja, dengan minum susu itu sudah sempurna. Itu logo itu, pedoman itu sudah tidak relevan di masa sekarang, karena sekarang itu masalah gizi yang kita hadapi itu selain masalah gizi kurang ada masalah gizi lebih. Kalau masalah gizi lebih kita tetap berpedoman menggunakan 4 sehat 5 sempurna, itu akan jadi semakin banyak masalah gizi lebih. Beda dengan pedoman gizi seimbang, di mana pada pedoman gizi seimbang itu logonya kan berupa piramid ya, piramid itu dari bawah ke atas mengerucut itu. Di situ jelas sekali proporsi mana yang harus dimakan lebih banyak. Yang paling bawah itu kan ada makanan pokok, kemudian di atasnya itu yang paling bawah makanan pokok, di atasnya itu sayur, kemudian di atasnya lagi lauk dan buah, dan yang pucuknya itu kan ada kata-kata gula, garam, dan minyak harus dibatasi. Itu kalau dimakan secara benar itu resiko terhadap gizi kurang dan gizi lebih bisa teratasi. Jadi ya tetap diet yang benar ya, mengikuti pedoman bergizi seimbang ya. Wah, jujur saya baru tahu dokter. Ya, tapi juga tergantung umurnya loh. Karena masalah gizi itu individual. Sangat mungkin untuk berbeda-beda lagi. Jadi meskipun sama-sama mahasiswa, umurnya sama, berat badannya sama, jenis kelaminnya sama, itu tidak sama kebutuhannya karena memang benar-benar individual kebutuhan gizi itu. Oh, baik dokter. Wah, ralat ya teman-teman, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi udah gizi seimbang seperti itu ya dok. Nah kalau untuk dietnya tadi dok, kalau diet instan kan sekarang banyak dok, kalau remaja lihat di sosial media turunkan sekian kilo dalam 3 hari atau dalam 1 minggu, itu sebenarnya mungkin atau tidak dok? Atau itu juga baik atau buruk juga dok? Jadi diet instan itu tidak tepat dan tidak baik, karena kita itu kalau diet itu dalam arti menurunkan berat badan ya, kita itu dalam menurunkan berat badan juga harus menjaga kesehatan. Jangan sampai dengan diet berat badan turun tetapi kesehatan menurun, itu yang tidak kita inginkan. Dan harus memperhatikan zat gizi yang harus diberikan pada orang yang sedang melakukan diet tersebut. Ada batasan untuk menurunkan berat badan yang aman, itu batasannya adalah dalam 1 minggu itu yang aman itu berat badan turun setengah sampai 1 kg. Jadi sebaiknya jangan sampai lebih dari 1 kg lah. Jadi kalau 1 minggu setengah kilogram itu 1 bulan turun 2 kilo. Kalau defisit kalorinya 1000 kalori itu dalam 1 bulan turun 4 kilo. Jadi prinsipnya begini. Jadi dengan cara defisit kalori untuk mengurangi berat badan 1 bulan itu 2 kilo, itu defisit kalori 500 kalori. Kalau ingin menurunkan 1 bulan 4 kilo, itu defisit kalori 1000 kalori per hari. Gitu. Jadi yang aman itu tidak. Kalau diet instan kan maunya seminggu turun 2 kilo, itu tidak aman. Mungkin memang terlihat turun cepat, tapi tidak baik untuk tubuh kita sendiri ya dokter. Tapi itu kalau diet sendiri ya, tetapi beda lagi kalau misalnya ada kasus obesitas yang sudah istilahnya obesitas berat, memang dengan berbagai penyakit komorbid, dan misalnya itu dirawat seorang dokter, itu bisa saja masih memungkinkan penurunan berat badan itu melebihi itu, masih bisa saja, tetapi dengan syarat di bawah pengawasan dokter. Jadi artinya tidak akan terjadi dehidrasi, tidak akan terjadi kekurangan zat gizi yang dibutuhkan. Jadi yang diet ekstrim itu harus hanya kasus tertentu dan di bawah pengawasan dokter. Kembali lagi beda-beda bisa ya dok ya tiap individu, apalagi yang orang-orang dengan penyakit-penyakit metabolik tertentu misalnya seperti itu ya dok. Nah ngomongin penyakit metabolik nih dokter, jenis diet yang tepat
untuk pasien dengan penyakit metabolik itu seperti apa ya dokter? Ya kalau ada penyakit metabolik itu diet yang tepat ya tergantung dari penyakitnya. Karena penyakit metabolik kan juga macam-macam. Jadi kalau memang misalnya contohnya penyakit yang dialami adalah DM, apalagi misalnya DM tipe 2, yang tepat adalah kalau misalnya contoh DM tipe 2 ya nomor 1 diarahkan ke berat badan ideal, misalnya orangnya kegemukan itu diarahkan ke berat badan ideal. Juga yang utama adalah makanan-makanan yang energinya sesuai dengan kebutuhannya dan memilih makanan yang mempunyai indeks glikemik rendah. Jadi memilih karbohidrat yang kompleks seperti itu. Jadi ya tergantung kasusnya lagi. Kan misalnya penyakitnya hipertensi, berat badannya sudah ideal, ya tentu saja yang dibatasi hanya cukup garam. Kalau memang dietnya sudah benar, jadi ya kembali lagi tergantung kondisinya. Intinya diet ini individual sekali ya dok, betul, individual sekali. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang ngelihat podcast kita hari ini dok, ingin segera menentukan jenis diet yang sesuai dengan dirinya, itu kira-kira ada nggak dok caranya untuk biar diet yang ditentukan itu tepat seperti itu dok? Ya. Pada prinsipnya diet tetap yang aman adalah diet bergizi seimbang seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling tepat itu. Jadi tidak usah diet yang macam-macam ya, ada macam-macam diet ya. Ya, tapi yang pasti diet yang disarankan dan yang tepat adalah dengan bergizi seimbang. Tetapi untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya yang dianjurkan tidak cukup dengan defisit kalori saja. Selain defisit kalori juga harus melakukan olahraga. Karena apa? Dengan olahraga itu istilah awamnya itu kan membakar lemak. Jadi dengan olahraga itu lemak akan terbakar, energi cadangan, lemak itu kan energi cadangan, itu kan terpakai. Dengan menggunakan energi cadangan itu berat badan menurun, dan biasanya juga pada orang yang rajin olahraga itu akan terjadi pembentukan massa otot, itu orang akan lebih bugar. Jadi selain didapatkan berat badan turun, badannya juga bugar. Kalau diet tanpa olahraga itu klinisnya itu yang berat badannya tidak ideal, ya memang berat badannya sih turun, tetapi karena terjadi dehidrasi itu kulit akan kering, kemudian otot kalau mengecil itu ya jadi mengganggu metabolisme, juga mungkin jadi bergelambir gitu ya, jadi tidak ramping, berat badan turun tetapi tidak tampak ramping. Jadi kalau pandemi ini banyak kegiatan, mungkin mahasiswa juga banyak kegiatan, kalau bisa disempatkan olahraga juga ya dokter. Ya, harus olahraga. Jadi selain menurunkan berat badan itu tadi ya fat loss itu juga itu baik, fat loss itu kalau memang bertujuan ingin menurunkan berat badan juga.